واتقوا الله ويعلمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita masih dengan Kitabuz Zakah, masih membahas tentang sedekah tatawwu'. Baik. Nah, sekarang akan kita bahas, bolehkah seorang wanita berinfak dengan harta suaminya? Maka kalau kita katakan wanita tersebut punya harta sendiri yang dimiliki dia, ya maka dia akan bebas berinfak sesuai dengan kehendaknya. Masalahnya adalah kalau harta tersebut adalah harta suaminya. Maka secara umum, ya seorang istri bersedekah menggunakan harta suaminya boleh dengan syarat suami itu memberikan izin, ya. Jadi kalau ada izin dari suami, maka boleh bagi seorang wanita untuk bersedekah dengan harta suaminya. Dan izin di sini ya bisa berupa izin secara lisan, ya, artinya sang suami secara lisan mengatakan, ya silahkan engkau gunakan hartaku ini untuk bersedekah misalnya. Ini jelas. Atau izin secara urf, kebiasaan, yang mana biasanya ya seorang suami ini tidak akan menghalangi istrinya kalau berinfak model-model seperti ini, ya. Misalnya ya ketika ada keluarga yang membutuhkan, ya mungkin hanya minimal nominal yang kecil, ya, artinya kalaupun diberikan biasanya suami ridho saja, ya, artinya tidak masalah. Secara urf suami tidak melarang akan hal tersebut. Baik, jadi izin dari suami, ya baik secara lisan langsung atau secara urf, ya tidak masalah. Baik. Nah, tetapi kalau misalnya seorang wanita mengetahui nih bahwasanya sang suami ini memang sedikit agak pelit orangnya, yang mana khawatir kalau kita sembarang ngasih sedekah, ya justru akan membuat sang suami marah. Ya, padahal secara urf itu biasa, ya, tapi melihat nih suaminya agak nggak biasa. Ya, maka dalam hal ini harus ada keterangan dari lisan si suami.
Baik. Nah, adapun pembagian tentang pahala. Jadi ketika sang istri ini bersedekah dengan harta suaminya, nah pahalanya itu untuk siapa? Dan berapa kadar pahala yang didapatkan? Nah, jadi para ulama mencoba mengkompromikan hadis-hadis sahih tentang masalah ini, yang mana akhirnya mereka membagi pahala yang didapatkan baik oleh suami atau istri ini dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, kondisi istri mendapatkan pahala utuh sebagaimana suami juga mendapatkan pahala utuh sempurna. Nah, kapan hal ini terjadi? Kondisi ini berlaku apabila istri bersedekah dengan izin yang jelas dari suami, yaitu secara lisannya misalnya. Artinya berapa saja yang disedekahkan oleh istri dengan izin secara lisan atau tertulis dari suami, maka istri maupun suami akan mendapatkan pahala sempurna. Baik. Ingat, ini masalah uang. Begitu juga kalau makanan. Nah, kalau uang supaya dapat pahala yang sempurna harus ada izin jelas dari suami, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Adapun makanan, ya, jadi sang istri mungkin masak sesuatu, akhirnya dia ngasih tetangga. Ini kan sedekah nih. Maka kalau itu mendapatkan izin secara lisan dari suami akan mendapatkan pahala utuh baik istri atau suaminya. Begitu juga kalau secara urf pun, ya, suami mengizinkan, maka suami istri ini juga akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, jadi mungkin ulun gini kan ya, suami istri ini khususnya untuk istri ya, sebenarnya ini hartanya kan milik siapa? Milik suami ya. Sekarang istri ini apakah bisa mendapatkan pahala juga? Maka suami istri mendapat pahala sempurna ada dua keadaan. Baik. Selain makanan. Kalau selain makanan, maka istri akan mendapatkan pahala sempurna apabila dapat izin suami, ya, izin yang jelas dari suami ya. Jadi berupa uang, ya, maka harus jelas izinnya dari suami. Baik secara lisan ya atau tulisan, misalnya istrinya ingin bersedekah, WA dulu suaminya, silahkan kata suami, ya silahkan. Kalau makanan, ya, akan mendapatkan pahala sempurna, pahala yang utuh, dapat izin dari suami, baik dengan jelas, tegas, atau secara urf, ya biasanya suami membolehkan saja memberikan makanan gitu kan, membagikan makanan kepada tangga, maka istri juga mendapatkan pahala sempurna. Nah, kenapa kita bedakan antara makanan dengan selain makanan? Karena ada hadis khusus berkaitan tentang makanan, kan gitu ya. Baik. Adapun yang kedua, ya, istri mendapatkan setengah pahala, separuh saja, yaitu ketika dia berinfak selain makanan, ya, dengan izin secara urf, ya, artinya tidak ada penegasan khusus dari suami, bolehnya dia
bersedekah, cuman secara urf ini boleh-boleh saja. Artinya dia memperkirakan suaminya ini akan ridho saja ketika dia berinfak dengan sejumlah uang tersebut. Maka dalam hal ini istri hanya mendapatkan setengah pahala. Baik, nanti kita akan bacakan hadis berkaitan masalah ini. Nah, jadi ini secara pahala seperti ini ketika seorang istri berinfak, bersedekah dengan harta suami. Pertama adalah kondisi pertama, dalilnya itu hadis nomor 659 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba wa lil khazini mislu dzalik wa la yanqusu ba'dhum ajra ba'din syai'an." Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda dari Aisyah, apabila seorang wanita menginfakkan sebagian makanan di rumahnya, nah ini makanan, tanpa merusak anggaran rumah tangganya, ini tidak berlebihan juga dalam masalah ini, yang wajar saja memberikan makanan ke tetangga misalnya, maka ia akan mendapatkan pahala atas infak yang ia keluarkan. Jadi istri mendapatkan pahala dan suaminya juga akan mendapatkan pahala karena dia yang mencari uangnya, kan? Baik, kemudian begitu juga pembantunya akan mendapatkan pahala seperti itu, ya, pembantu yang mungkin bikin makanannya. Masing-masing tidaklah mengurangi sedikit pun pahala yang lainnya. Jadi pahala sedekah yaitu bisa menjalar kepada seluruh anggota keluarga, ya, ketika dia memiliki andil dalam sedekah tersebut. Baik, nah ini untuk kondisi yang pertama, ini jelas-jelas tentang masalah masakan. Nah, adapun kondisi istri mendapatkan setengah pahala suami ketika si istri bersedekah menggunakan uang tunai atau barang hasil usaha suami, ya, dan dilakukan tanpa perintah secara langsung, tidak ada izin secara langsung, cuman secara urf saja. Maka dalam hal ini dia mendapatkan setengah. Mana dalilnya? Nabi SAW mengatakan, "Idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha an ghairi amrihi falaha nisfu ajrihi." Jika seorang wanita menginfakkan dari hasil hasil usaha suaminya tanpa perintahnya, tidak ada suami memerintahkannya. Cuman wanita ini, ya, merasa kalaupun dia berinfak suaminya akan mengizinkannya, maka ia mendapatkan setengah dari pahala suaminya. Artinya suaminya tetap mendapatkan pahala sempurna, sementara istrinya itu mendapatkan setengah pahala. Baik. Nah, hanya saja berkaitan masalah ini dalam berinfak di sini tentunya kalau istri mengetahui suaminya tidak akan mengizinkan dia untuk berinfak, ya, bahkan sudah tertulis atau sudah dikatakan kepadanya bahwasanya tidak boleh digunakan untuk berinfak, maka haram, nggak boleh bagi istri untuk bersedekah dengan harta suaminya tersebut. Begitu juga tidak boleh berlebihan dalam hal ini, apalagi sampai merusak misalnya kondisi rumah tangga, ya. Jadi uang untuk belanja bulanan malah disedekahkan separohnya, ya, atau akhirnya tidak bisa belanja misalnya. Maka tentunya ini dilarang. Baik. Nah, ini berkaitan tentang hukum istri bersedekah dengan harta suaminya. Sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan tentang penerima sedekah tatawwu'. Ya, siapa saja yang boleh menerima sedekah tatawwu'? Yang pertama, kerabat dan keluarga. Ya, kerabat dan keluarga terdekat. Nah, ini yang lebih afdol, lebih utama untuk mendapatkan sedekah kita. Jadi kalau kita memiliki budget untuk sedekah itu sedikit, ya, maka
keluarga itu lebih utama untuk kita berikan. Misalnya ada adik kita kah yang serba kekurangan dia, baik, maka lebih baik kasihkan ke dia saja. Walaupun akhirnya dia tidak berinfak kemana-mana kan gitu ya. Karena itu yang lebih diutamakan. Dan dia akan mendapatkan 2 pahala di sini. Selain mendapatkan pahala sedekah, dia juga akan mendapatkan pahala silaturahim. Baik. Bolehkah orang kaya menerima sedekah tatawwu'? Jawabannya boleh saja untuk mendapatkan sedekah tatawwu', walaupun lebih utama ya kalau kita ingin ngasih sedekah kepada yang memang membutuhkan. Tapi kalau misalnya ternyata orang kaya ini tetap menerima, maka hukumnya boleh-boleh saja. Apalagi misalnya ketika orang kaya ini melihat nih, kalau kita tidak menerima sedekah dari dia, mungkin dia akan sedih. Ya, maka kita ambil saja, dan mungkin lebih utamanya nanti diberikan kepada yang lain. Ya, jadi orang yang bersedekah mendapatkan pahala, ya kita yang menerima, yang kaya ini pun juga mendapatkan pahala. Ya, artinya kalau bisa seperti itu lebih baik. Baik. Nah, kalau misalnya yang bersedekah ini menyangka kita ini orang miskin, sementara kita orang mampu saja, maka dalam hal ini ya lebih utama ditolak saja dan jelaskan bahwasanya ya kita orang mampu aja, mungkin lebih baik diserahkan kepada yang lebih membutuhkan. Ya. Baik, intinya orang kaya tidak dilarang untuk mendapatkan sedekah tatawwu'. Ya. Dan lebih baiknya juga bagi yang memberi orang kaya dan dia tahu dia adalah orang kaya, maka bahasanya jangan sedekah. Bisa diganti dengan hadiah kan misalnya kan. Seperti itu. Karena sedekah itu kan biasanya untuk level yang lebih rendah secara ekonomi. Baik. Jadi yang orang kaya boleh. Bolehkah memberikan sedekah tatawwu' untuk non muslim, untuk orang kafir boleh enggak? Kalau zakat jelas enggak boleh kan ya, kecuali mu'allaf sebagaimana yang telah kita jelaskan. Maka wallahu alam ya, sedekah tatawwu' itu boleh untuk diberikan kepada non muslim ketika dia miskin, memerlukan misalnya kan, maka tidak masalah kalaupun kita memberikan kepada non muslim. Baik, ya tentunya non muslim di sini bukan yang berperang dengan kaum muslimin, dan juga kita tahu bahwasanya ketika kita memberikan sedekah bukan untuk mendukung agamanya dan seterusnya ya, seperti itu tidak masalah kita berikan. Kemudian yang berikutnya, bolehkah bersedekah tatawwu' kepada orang yang mampu bekerja, punya penghasilan misalnya dengan kerjanya tersebut? Jawabannya boleh. Jadi sedekah tatawwu' itu sebenarnya lebih longgar daripada zakat ya. Jadi walaupun dia mampu bekerja, kalaupun kita kasih sedekah kepada dia maka diperbolehkan. Wong orang kaya saja boleh kan tadi, apalagi orang yang bekerja yang artinya masih pas-pasan tapi dia mampu bekerja, maka boleh mendapatkan sedekah tatawwu'. Kemudian ahlu bait Nabi SAW, yang itu merupakan keturunan dari Bani Hashim ataupun Bani Muttalib sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Kalau zakat mereka haram menerima. Kalau sedekah tatawwu', maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat dibolehkan, wallahu alam. Ya. Jadi kalau sedekah tatawwu' itu boleh untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang itu adalah untuk Nabi. Kalau Nabi sendiri baik zakat yang wajib ataupun sedekah itu diharamkan untuk Nabi SAW. Ya makanya ketika Salman Al-Farisi ya diberitahukan ciri-ciri Nabi itu adalah menerima hadiah dan tidak menerima sedekah, maka dia kumpulkan beberapa kurma. Pertama dia niatkan untuk sedekah. Ya, dia bilang kepada Nabi ini sedekah.
Ternyata Nabi SAW ya mengambil sedekah tersebut, tapi tidak beliau makan sama sekali. Beliau berikan kepada ahlu suffah atau para sahabat yang lain. Ketika dikatakan ini adalah hadiah, maka Nabi SAW ikut memakannya. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah untuk Nabi secara mutlak itu diharamkan. Baik. Kemudian yang boleh juga menerima sedekah tatawwu itu adalah fasilitas umum, ya, untuk maslahat umum, ya. Kalau zakat kan nggak boleh. Zakat digunakan untuk bangun masjid, ya nggak boleh. Ya, zakat itu khusus untuk 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Baik. Nah, jadi ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang boleh menerima sedekah tatawwu. Baik, jadi intinya lebih luas cakupannya untuk sedekah tatawwu ini. Baik. Berikutnya, bolehkah bersedekah atas mayit? Bersedekah atas mayit. Jadi orang tua kita sudah meninggal atau ada kerabat kita meninggal dunia, kemudian kita mengeluarkan sebagian harta kita dengan niat pahalanya untuk si mayit. Maka para ulama berijma, ya, bersepakat bahwasanya pahala sedekah yang diniatkan untuk orang meninggal itu sampai, ya, disyariatkan, ya, dan diharapkan pahalanya itu sampai kepada mayit dan bermanfaat bagi mereka, ya. Nah, jadi menurut ijma ulama bahwasanya untuk sedekah itu sampai pahalanya kepada mayit. Baik. Dan sedekah di sini, ya, bisa untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk anak yang mungkin sudah juga meninggal, untuk suami atau istri, itu boleh juga kita niatkan yang sudah meninggal, atau kerabat. Ya, bahkan disebutkan orang lain pun, ya, kalau dia adalah sudah meninggal, kita niatkan pahalanya untuk dia juga sampai pahalanya kepada dia. Baik. Apakah ada cara tertentu dalam meniatkan hal tersebut? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada nas tertentu yang mengharuskan kita harus seperti ini niatnya, enggak. Ya, biasa dia niatkan, ya Allah, aku keluarkan, ya, sedekah ini, ya, dan jadikan pahalanya untuk orang tuaku misalnya, ya, seperti itu boleh. Baik, intinya kita niatkan pahalanya untuk si mayit, dan ini bermanfaat menurut kesepakatan para ulama. Nah, makanya jadi ketika kita ingin memberikan manfaat kepada orang tua kita yang sudah meninggal, maka lakukanlah hal-hal yang itu disepakati oleh para ulama sampai. Di antaranya tadi bersedekah atas nama orang tua. Ya, kemudian juga menghajikan orang tua. Ya, mengumrahkan orang tua, maka ini disepakati oleh para ulama sampai kepada mereka. Tentu saja mendoakan mereka juga. Ya, adapun yang diperselisihkan oleh para ulama, ya lebih baik ditinggalkan. Baik, itu bersedekah atas nama orang yang meninggal. Baik, kemudian bagaimana kalau bersedekah atas nama orang yang hidup? Orangnya masih hidup. Ya, kita bersedekah, ya Allah, jadikanlah pahalanya juga untuk si fulan. Si fulan itu masih hidup. Misalnya orang tua kita masih hidup. Ya, kita bersedekah dan mengharapkan pahalanya itu untuk mereka. Maka di sini ada rinciannya. Kalau bersedekah atas nama orang hidup itu dengan izinnya, ya, dia langsung, kita minta izin, ya, bersedekah atas nama pian boleh enggak misalnya. Ya, silahkan katanya. Masya Allah, ya, malah
Ya, maka dalam hal ini para ulama sepakat sampai pahalanya juga kepada dia. Baik. Nah, yang menjadi masalah adalah bersedekah atas nama orang hidup, ya. Sementara kita tidak meminta izin dia, tanpa ada izin dari dia. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya sedekah seperti ini tetap sampai pahalanya. Ya. Jadi kita bersedekah kemudian meniatkan pahalanya juga untuk orang yang masih hidup, ya, selama kita niatkan hal tersebut, maka orang hidup tersebut juga akan mendapatkan pahalanya. Baik, ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini mazhab Syafi'i, menyatakan ya hal ini tidak dianjurkan, bahkan kata mereka tidak sampai pahalanya kalau tidak ada izin dari orang tersebut. Ya, tapi wallahu alam pendapat jumhur itu yang lebih kuat. Ya, maka ketika kita bersedekah, kalaupun meniatkan pahalanya juga untuk orang yang masih hidup, ya insya Allah tetap mendapatkan pahalanya atau tetap sampai pahalanya kepada orang tersebut. Baik. Nah, ini adalah berkaitan tentang bersedekah atas nama orang yang masih hidup. Baik. Kemudian kita akan berpindah kepada permasalahan berikutnya, yaitu tercelanya meminta-minta dan ancaman yang ada di dalamnya. Silakan buka hadis nomor 661. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atal lahmin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak harta, maka sebenarnya yang ia minta itu adalah bara api. Oleh karenanya silahkan meminta sedikit atau banyak. Baik. Nah, dalam dua hadis ini ada ancaman, kan gitu ya. Maka kalau ada ancaman seperti ini berarti menunjukkan haramnya meminta-minta kepada manusia. Ya. Jadi meminta agar manusia bersedekah kepada dia tanpa adanya kebutuhan dalam masalah ini, ya, maka ini termasuk keharaman, bahkan termasuk dosa besar. Ya, karena kalau ada ancaman berupa neraka seperti ini, ya, maka ini termasuk atau indikasi bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Ya. Tentu saja yang meminta-minta di sini bukan karena kefakirannya, ya, bukan karena kebutuhannya, tapi ingin memperbanyak dan menambah hartanya. Ya, maka apa hukumannya tadi? Pertama, bentuknya adalah pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ya, jadi sepotong daging pun tidak ada di wajahnya tersebut. Jadi kayak tengkorak mungkin ya.
Baik, sebagai tanda bahwasanya dahulu dia minta-minta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Ya, jadi tidak punya malu, ya sudah. Tidak ada tidak ada daging di wajahnya. Nah, itu balasannya. Dan kita sudah sering menyatakan bahwasanya manusia itu ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ada beberapa golongan yang mana mereka itu memiliki tanda-tanda khusus. Ya. Di antaranya adalah orang yang tidak adil antara istri kan. Wasyikuhum ma'il. Miring gitu ya. Kemudian ada orang yang suka mengakat ya, ngambil tanah orang lain, maka dia akan menanggung 7 lapis bumi tersebut yang dia ambil. Orang yang pemakan riba pada hari kiamat kelak ya dibangkitkan seperti orang yang mabuk ya. Orang yang kemasukan jin. Baik. Nah, termasuk juga orang yang suka minta-minta, nanti pada hari kiamat disebutkan di wajahnya itu sama sekali tidak ada dagingnya. Baik, nah ini menandakan bahwasanya dahulu ketika di dunia suka meminta kepada manusia. Ya, dan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan perbuatan dia ketika di dunia. Maka karena wajahnya dahulu digunakan untuk minta-minta dan berhadapan dengan manusia ketika meminta, maka azabnya pun ditimpakan secara khusus di wajahnya. Baik. Begitu juga dalam hadis berikutnya, dalam hadis Abu Hurairah tadi disebutkan, barang siapa meminta harta untuk menumpukan kekayaan dan mengumpulkannya, maka sesungguhnya ia hanyalah mengumpulkan bara api. Ya, jadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan seseorang yang memakan harta haram, mengambil harta haram, maka harta tersebut akan dijadikan bara api pada hari kiamat. Ya, makanya Nabi SAW kan pernah mengatakan, daging yang tumbuh dari harta yang haram, ya, maka itu akan berada di neraka kan gitu. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim, maka sesungguhnya mereka ya memakan dalam perut mereka berupa nara, api. Nah, begitu juga yang ini. Orang yang minta-minta ya, yang untuk memperbanyak hartanya, mengumpulkan harta, maka dia sejatinya sedang mengumpulkan neraka ya, atau api neraka. Ya, dan banyak hadis-hadis yang semodel ini. Baik, maka Nabi SAW mengatakan silahkan ia meminta sedikit atau memperbanyaknya. Nah, di sini seolah-olah diperintahkan oleh Nabi. Ya, tapi ini bentuknya adalah ancaman. Baik. Maka dari sini kita tahu Islam mengharamkan meminta-minta. Apalagi menjadikan mengemis itu sebagai profesi. Ya, kan ada yang menjadikan minta-minta itu sebagai profesi. Ya, bahkan ada orang yang jadi kaya gara-gara minta-minta, mengemis. Ya, bahkan kadang dikoordinir, ada yang mengkoordinir mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini ya maka akan mendapatkan ancaman sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Baik. Dan juga kenapa Islam itu melarang kita untuk meminta-minta? Ya, karena di dalam meminta-minta itu terdapat dampak buruk. Ya, terdapat dampak buruk. Apa dampak buruk dari meminta-minta? Setidaknya ada 4 keburukan dari meminta-minta. Yang pertama, meminta-minta itu kehinaan. Kehinaan, kerendahan, menjatuhkan martabat, kan gitu.
Baik. Dan menghilangkan rasa malu tentunya. Jadi walaupun akhirnya dia diberi, ya itu tadi, itu kehinaan. Maka ini yang pertama. Jadi diberi saja itu adalah kehinaan, apalagi ditolak. Jadi kalau seseorang minta-minta, diberi ataupun ditolak, itu merupakan kehinaan bagi dia. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, meminta-minta itu mematikan potensi dan bakat. Ya, jadi sebenarnya orang ini kadang karena sudah sering dikasih gitu ya. Ya, dia punya potensi, dia punya keahlian sebenarnya. Cuman karena ingin mendapatkan harta dengan cara instan, ya, akhirnya bakat dia, potensi dia pun akan mati. Tidak akan berkembang. Ya. Padahal kalau keahliannya digunakan dengan baik misalnya, bisa jadi bermanfaat bagi masyarakat ya. Tapi karena ya tadi, karena sudah malas, apalagi sering diberi, sudah dia tidak mengembangkan bakatnya tersebut. Yang ketiga, keburukan dari minta-minta, meminta-minta itu bisa menjadi sarana untuk menipu, mengelabui, ya kan? Betapa banyak orang yang dia mampu saja, tapi sengaja berpakaian orang fakir, miskin, robek-robek gitu ya. Bahkan ada yang pura-pura pincang. Ya, banyak kayak gitu kan. Pakai apa namanya nih? Pakai apa namanya? Tongkat ya. Baik, pas orang sepi udah jalan biasa gitu. Nah, ini penipuan jelas ya. Maka yang seperti ini tentu saja dilarang dan ini penipuan. Dan yang keempat, ya, bahwasanya dalam meminta-minta tergantung sikap mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, dia diberikan fisik yang sehat, ya, bahkan dia mungkin memiliki harta, tetap meminta-minta. Maka ini sejatinya dia sedang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya, tubuh yang sehat yang harusnya digunakan untuk bekerja, malah untuk minta-minta kan gitu. Maka tentu saja ini tidak menggunakan nikmat Allah dengan semestinya. Baik. Nah, ini adalah tentang hal-hal atau dampak buruk dari sikap meminta-minta. Baik, insyaallah setelah sholat kita masih membahas tentang masalah meminta-minta. Ya, masih ada beberapa hadis berkaitan masalah tersebut. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih berkaitan tentang tercelanya meminta-minta. Silakan buka hadis nomor 656. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 656 ya. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairun minal yaddi sufla. Tangan yang di atas atau pemberi lebih baik daripada tangan yang di bawah penerima. Wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ya, ini dalam masalah
bersedekah mulai dari orang yang wajib kita nafkahi. Wa khairus sadaqati an zahri ghina, dan sebaik-baik sedekah ialah yang diambil dari sisa kebutuhannya sendiri. Artinya, ya, dalam bersedekah kita juga pertama penuhi kebutuhan kita sendiri. Sisa dari kebutuhan kita, nah itulah yang disedekahkan. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik sedekah. Ya. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Ya, barang siapa yang menjaga kehormatannya, yaitu menjaga iffahnya, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkan, ya, mencukupkan hatinya. Baik. Nah, perkataan Nabi SAW, wa may yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya. Maksud menjaga kehormatan dirinya adalah dengan tidak meminta-minta, itu maksudnya. Maka Allah akan jaga kehormatan dia. Jadi orang yang mengusahakan kehormatan diri dengan menjauhi perbuatan meminta-minta, maka Allah akan berikan taufik kepada dia untuk menjaga kehormatan dirinya, membuat dia merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia, dan Allah akan mudahkan pemenuhan kebutuhannya. Ya, jadi usahakan untuk tidak meminta-minta. Artinya selama tidak darurat, maka jangan minta-minta. Selama masih saja ada harta yang kita miliki, ya, kita masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, maka jangan minta-minta. Kalau bisa kita misalnya memang ada keperluan berhutang saja misalnya, jangan minta-minta, maka itu lebih utama. Baik. Kemudian Nabi mengatakan wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Jadi merasa cukup dengan apa yang ia miliki, baik itu sedikit maupun banyak, dan dia terima, ya, maka inilah yang disebut dengan istilah apa? Qanaah, ya. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan untuk tidak tamak dengan yang namanya harta. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengaruniakan kepadanya kekayaan hati. Ya, orang yang sudah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia seperti orang kaya sudah. Tidak akan merasa sedih, ya, walaupun yang dia punya adalah sedikit misalnya. Tidak iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Ya, maka orang yang seperti ini hidupnya tenang. Dan tawakal dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada kesedihan dalam hatinya. Makanya pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila engkau sudah memiliki hati yang qanaah, merasa cukup, maka engkau dan penguasa atau pemilik dunia ini adalah sama saja seperti seorang raja, itu kan, yang merasa tidak butuh lagi dengan apapun, ya, kalau sudah hati itu merasa cukup. Ya, tetapi orang yang tidak memiliki qanaah, padahal dia sudah memiliki harta yang banyak bahkan, tapi dia merasa kurang terus, tidak pernah merasa cukup, ya, ini orang yang paling sengsara. Akhirnya himmah dia, ya, itu hanya dunia dan dunia. Nah, maka penting untuk memiliki sifat qanaah seperti ini. Baik, maka hadis di atas tadi merupakan dalil
disyariatkannya, disunahkannya menjaga kehormatan diri atau ta'affuf dari meminta yang ada di tangan manusia. Ya. Maka dia tidak meminta, baik itu dengan lisannya secara langsung atau dengan sikapnya, ya. Terkadang orang ingin minta itu kan ada sikap-sikap yang menunjukkan dia minta gitu kan, walaupun mungkin tidak terbilang dengan lisannya. Baik, nah tetapi hendaklah seseorang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda. Apa artinya huda? Petunjuk atau hidayah. Wat tuqa, ketakwaan, rasa takut kepadamu. Wal afafa, ya, penjagaan kehormatan diri. Ya, menjaga kehormatan diri. Dan al-ghina, kecukupan, kekayaan, maksudnya kekayaan hati, menerima setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 663. Wa 'an Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ayyakhudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatil hatabi 'ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uh. Rawahul Bukhari. Dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh lebih baik apabila salah seorang di antara kalian mengambil tali lalu datang dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian dijualnya, dan dengan hasil itu dia menjaga kehormatannya, ya, dia meminta-minta kepada manusia yang terkadang mereka memberinya dan terkadang tidak. Ulangi, sungguh lebih baik apabila salah seorang di antara kalian mengambil tali, ya, untuk mencari kayu bakar misalnya, lalu datang dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian dijualnya, dengan hasil itu dia menjaga kehormatannya daripada dia meminta-minta kepada manusia yang terkadang mereka memberinya dan terkadang tidak. Intinya hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk bekerja. Ya. Walaupun pekerjaan itu mungkin menurut kita ya pekerjaan rendahan. Ya. Tapi itu lebih baik punya pekerjaan seperti itu daripada harus mengemis minta-minta. Ya. Coba pekerjaan yang dianggap rendahan seperti apa? Jadi pemulung, ya. Baik, betul, pemulung. Jualan pentol, Bang. Ya. Banyak duitnya tuh kayaknya lah. Ya. Marbot gimana? Itu mulia, pekerjaan mulia. Ya, intinya ketika ada pekerjaan yang mungkin kita lakukan di situ, ya, dan kita mampu melakukannya, walaupun mungkin dipandang pekerjaan itu adalah pekerjaan hina, ya, maka itu lebih baik daripada kita harus meminta-minta. Ya. Nah, ini maksud dari hadis ini. Jadi diumpamakan seperti mencari kayu bakar. Ya. Di zaman sekarang pun mungkin diterapkan ini. Ya, lebih baik mencari kayu bakar seperti itu, ya, daripada harus meminta-minta. Ya. Baik. Memang para ulama berbeda pendapat tentang mata pencaharian yang paling utama itu apa sih sebenarnya. Ya, nanti insya Allah ini dibahas di dalam kitab Al-Bay', jual beli. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah itu berbeda-beda
tergantung kondisi dan personal masing-masing. Ya, yang penting itu adalah halal, ya, dan tidak menyia-nyiakan atau tetap bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, seperti kita bisa tetap sholat, ya. Artinya jangan sampai gara-gara pekerjaan akhirnya ibadah kita terbengkalai dan seterusnya. Ya, nanti akan kita bahas secara rinci dalam masalah fikih jual beli insyaallah. Dan Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, sesuai yang dia mampu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita berpindah kepada hal-hal yang dikecualikan dari tercelanya minta-minta. Jadi hukum asal meminta-minta itu adalah haram, tercela. Cuman ada yang dikecualikan, silahkan buka hadis terakhir dalam bab ini. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa ayyas ala rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu, rawahu Tirmidzi wa sahaha. Dari Samurah bin Jundub atau Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, meminta-minta adalah sebuah cakaran yang dengannya seseorang akan mencakar mukanya. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Jadi kenapa tidak ada daging di wajahnya? Karena dia cakar-cakar. Kecuali apabila seseorang meminta kepada penguasa atau di dalam masalah yang tidak dapat tidak harus meminta. Ya, artinya mau tidak mau dia harus meminta, itu maksudnya. Maka hadis ini pertama dalil tercelanya meminta-minta. Ya. Dan itu merupakan cakaran atau keletihan, kepayahan yang dipakaikan seseorang pada wajahnya, ya, ketika hari kiamat kelak. Baik. Nah, di dalam hadis ini mengecualikan dua kondisi yang diperbolehkan di dalamnya untuk meminta-minta. Di sini adalah meminta kepada penguasa katanya, yaitu pemimpin tertinggi, maka boleh meminta kepadanya. Ya, jadi mungkin maksudnya ini mengambil dari Baitul Mal, yang mana Baitul Mal itu memang disediakan untuk para rakyat yang membutuhkan. Ya, maka silahkan minta kepada penguasa, ya. Baik, dan yang kedua meminta-minta ketika darurat, yang mau tidak mau dia harus meminta. Ya, seperti orang yang mungkin memiliki tanggungan utang. Ya, apalagi demi mendamaikan orang gitu kan. Ini termasuk orang yang boleh meminta. Ya, termasuk juga misalnya orang yang sangat fakir. Dia sudah tidak mampu lagi bekerja. Sementara anak istrinya misalnya kelaparan, mau tidak mau dia harus meminta. Maka dalam darurat seperti ini ya tidak mengapa. Baik. Atau orang yang misalnya berhutang, ya apalagi di bank misalnya, yang mana akhirnya bank memutuskan untuk menyita rumahnya dan seterusnya, sementara dia tidak memiliki tempat tinggal lagi. Maka dalam hal ini boleh dia meminta. Nah, ini kan termasuk perkara darurat. Ya, jadi kalau perkaranya adalah perkara darurat dan memang sangat membutuhkan dalam hal ini, maka silahkan meminta. Ya, artinya tidak ada jalan keluar lain kecuali meminta, maka tidak masalah. Baik, nah jadi ini adalah kondisi-kondisi yang dikecualikan dalam meminta-minta. Adapun selain yang disebutkan di sini, maka tidak boleh meminta-minta. Baik. Pembahasan berikutnya yaitu hal-hal yang bisa merusak pahala sedekah. Hal-hal yang merusak pahala sedekah. Yang pertama adalah alman atau menyebut-nyebut sedekah. Jadi menyebut-nyebut sedekah yang pernah diberikan, yaitu bisa membatalkan pahala sedekah.
Yang kedua, al-adza, menyakiti perasaan penerima. Nah, biasanya antara 1 dan 2 ini selalu digabungkan, al-mannu wal adza, yaitu menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerima. Ya, jadi mungkin ada seseorang yang memberikan sedekah kepada orang lain, malah dia sebut-sebut. Ya. Itu anaknya yang sekolah di pondok itu aku yang biayai. Misalnya seperti itu. Disampaikan di hadapan orang-orang. Ya. Ini ya pertama menyebut-nyebut sedekah dia, yang kedua menyakiti hati penerima. Maka ini tidak diperbolehkan dan ini bisa merusak pahala sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun, fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Nah, perumpamaan orang yang tadi bersedekah kemudian dia sebut-sebut itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Jadi sedekahnya itu dianggap debu di atas batu licin, kemudian setelah itu diguyur hujan lebat, tidak tersisa sama sekali. Ya. Nah, itulah ibarat pahala orang yang bersedekah tapi kemudian disebut-sebut. Baik. Dan Nabi SAW juga mengatakan ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat dengan pandangan kasih sayang, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, mereka itu adalah al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Ya, ini dalam riwayat yang lain dengan kesombongan. Kemudian yang kedua adalah al-mannan. Ya, al-mannan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ingat ada istilah al-mannan, ada istilah namam. Namam itu orang yang suka ngadu domba. Ya, kalau ini mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian wal munfik sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Baik, ini 1 dan 2. Yang ketiga yang membatalkan pahala sedekah, riya dan sum'ah. Ya. Riya karena ingin dilihat orang lain, sum'ah karena dia ingin didengar oleh orang lain. Jadi sama aja ini hukumnya. Riya dengan penglihatan orang lain, sum'ah dia sebut-sebut supaya didengar oleh orang lain, kemudian orang lain memuji dia. Maka ini bisa membatalkan pahala sedekah. Yang keempat, ujub, bangga diri, merasa diri dermawan gitu ya. Sebagian orang kan gitu ya, apalagi dengan jumlah yang sangat banyak, misalnya ratusan juta dia bersedekah, akhirnya dia bangga diri, ya, merasa diri paling dermawan dan seterusnya. Ya, maka dalam hal ini bisa mengurangi atau menghilangkan pahala sedekah. Yang kelima, dari sumber harta yang haram. Ya, orang yang bersedekah dengan harta yang haram, ya maka tidak diterima baginya sedekahnya. Nabi SAW mengatakan, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang thayyib, yaitu yang baik. Yang keenam, ujub dan atau riya di kemudian hari. Jadi riya dan ujubnya tidak saat itu, tapi kemudian hari. Jadi sudah lama nih sedekahnya. Awalnya mungkin dia ikhlas, kemudian disebut-sebut lagi, ya, di kemudian hari.
Termasuk juga man tadi disebutkan ya di kemudian hari, ini juga termasuk hal-hal yang bisa mengurangi pahala, mengurangi bahkan menghilangkan pahala sedekah. Makanya ini kebanyakannya kembali kepada keikhlasan lagi ya. Intinya semakin ikhlas seseorang dalam bersedekah, maka semakin besar pahalanya. Ya, jadi pahala itu sesuai dengan kadar keikhlasan seseorang dalam bersedekah. Oleh karena itu, supaya pahala sedekah itu tidak hilang dan terus bertahan, biasakan pertama sembunyikan sedekah. Setelah disembunyikan sedekah tersebut, lupakan. Sudah jangan diingat-ingat lagi. Nah, jadi harus latihan nih melupakan sedekah gitu kan. Ya, kadang kan yang harusnya diingat-ingat itu adalah sedekah orang lain kepada kita. Jasa orang lain kepada kita itu yang harus kita ingat. Ya, adapun sedekah kita kepada orang lain itu harus dilupakan. Ini kadang kebalik ya. Sedekah dia diingat-ingat, pemberian orang lain dilupakan. Ini kan kebalik ya. Nah, jadi latih diri kita untuk pertama menyembunyikan sedekah dan juga melupakan sedekah. Baik, pembahasan terakhir berkaitan tentang sedekah tatawwu adalah sedekah non materi. Sedekah non materi. Ya, ketika kita membahas tentang sedekah, memotivasi tentang sedekah, ya, menyebutkan manfaat keutamaan sedekah, ya mungkin orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya harta, mereka bisa bersedih ya, karena tidak bisa menerapkan sedekah ini, karena dia tidak memiliki harta untuk bersedekah. Maka dalam hal ini, ya ternyata agama Islam itu juga memperhatikan kondisi mereka-mereka ini, yang mereka juga ingin bersedekah, tapi tidak memiliki harta. Makanya para sahabat pernah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula. Dalam riwayat yang lain, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta telah memborong pahala-pahala, memborong derajat-derajat tinggi dan kenikmatan yang abadi di surga. Maka Rasulullah bertanya, wa mazaka, kenapa demikian? Mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, mereka bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq, dan mereka bisa membebaskan budak sementara kami tidak bisa membebaskan budak. Coba di sini para sahabat mereka iri dengan orang-orang kaya. Tapi iri mereka bukan karena untuk menikmati harta tersebut, tetapi orang kaya bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Nah, hendaknya orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, ketika dia hasad atau iri dengan orang kaya, ya, maka hasadnya yang sama seperti orang-orang kepada sahabat ini. Ya, artinya tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya bersedekah. Nah, ini hasad atau iri yang diperbolehkan, yang diistilahkan oleh para ulama dengan ghibthah. Ya. Maka akhirnya Nabi SAW mengajarkan kepada mereka amalan yang mana dengan amalan tersebut mereka dianggap bersedekah. Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Maka Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang dengannya kalian dapat mengejar pahala orang-orang yang telah mendahului kalian, melampaui orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan amalan seperti yang kalian lakukan. Maka mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tusabbihun, kalian bertasbih, wa tukabbirun, dan kalian bertakbir, wa tahmadun, dan kalian bertahmid,
dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Ya, 33 kali. Jadi masing-masing 33 kali. Itu tadi zikir setelah salat 33 33 33. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian para fuqara ini, orang-orang fakir ini datang lagi kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya mendengar, ya, mendengar apa yang kami amalkan, gitu kan, yaitu yang tadi disebutkan. Wa fa'alu mislahum, dan mereka pun mengamalkan ya sebagaimana yang kami amalkan. Artinya kalah lagi nih mereka nih. Ya. Maka kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya sudah, itu sudah karunia Allah kepada mereka. Nah, intinya ya hendaklah kita memiliki pemikiran seperti sahabat ini. Ya, ketika kita ingin kaya, bahkan mungkin iri dengan orang-orang kaya, itu disebabkan bukan karena kekayaan mereka, tetapi karena mereka bisa bersedekah. Ya, nah itulah para sahabat. Ya, itulah para sahabat. Begitu juga berkaitan tentang masalah ini, tentang hadis sendi-sendi ya. Nabi SAW mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina tsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u laha 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia itu wajib dikeluarkan sedekahnya pada setiap hari di mana matahari terbit. Ya, ternyata banyak jenis sedekah di sini, semuanya adalah amal saja, bukan dengan harta. Engkau mendamaikan berbuat adil antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang pada hewan tunggangannya, lalu membantu naik ke atasnya atau menaikkan barang bawaannya ke atas hewannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju salat juga adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Nah, jadi Nabi SAW menamakan amalan-amalan ini semuanya dengan sebutan sedekah. Intinya bagi mereka orang-orang miskin yang tidak bisa bersedekah dengan harta-harta mereka, maka bisa melakukan amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi ini, dan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Baik, nah jadi Islam juga memberikan solusi bagi mereka orang miskin agar mereka juga bisa bersedekah, biar bisa menyaingi pahala orang-orang kaya. Wallahu ta'ala alam. Nah, inilah pembahasan kita berkaitan tentang sedekah tatawwu, yang dengannya selesai pembahasan kita tentang kitabuz zakah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai pembahasan yang baru, yaitu kitabuz shiyam, yaitu tentang puasa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.